ya tadi kayak kita bilang balik lagi loh, kalau memang lagi jaga berat badan nih atau lagi turun berat badan, kalau kita makan kue 3 sampai 4 itu berarti banget tuh, udah kayak satu piring nasi gitu kan. Yang penting jangan sampai pas kita diet itu kita kelaparan gitu kan, kita malah jadi sakit Tersiksa, lambung, ya iya dokter ya. tersiksa, sakit lambung, sakit mah, muntah-muntah gitu kan. Nah jangan sampai kayak gitu gitu. Oke. Ya nggak bisa sih kalau misalkan mau tiap hari makan yang kayak gitu gitu, karena pasti berat badan kita akan naik ya, karena kan kalorinya tinggi banget. 100 gram rendang itu kan udah 200 sampai 300 kalori gitu kan. Nah dokter, setelah lebaran nih dokter, biasanya orang itu kan kalap nih dokter, yang tadi habis makan lebaran banyak banget hidangannya, terus gimana caranya supaya balik lagi nih mempertahankan pola makan yang baik dokter? Ada nggak tipsnya dari dokter? Oke, kalau untuk mempertahankan pola makan yang baik ya tentu aja nggak bertahap ya. Kalau habis lebaran ya udah langsung aja balik lagi ke pola makan kita biasa gitu. Atau pola makan baik yang udah kita ya kita bina kan selama ini gitu. Jadi balik lagi, kita hindari makanan yang tinggi lemak, kita hindarin makanan yang tinggi gula, kita hindarin atau kita kurangi ya tepung-tepungan gitu kan. Terus kita perbanyak serat, buah-buahan gitu. Porsi nasi kita batasi seperti biasanya, jangan jadi berlebihan gitu. Lalu olahraga, lanjut lagi olahraga. Jadi ekses kalori yang kita tumpuk 2 hari lebaran itu kita bakar kembali pada saat setelah lebaran gitu. Oke, nah tapi nih dokter, pada saat selesai lebaran itu biasanya masih banyak nih sisa-sisa kue lebaran mungkin yang masih kelihatan berseliweran di rumah ya nih dokter ya gitu ya. Nah caranya nih gimana supaya bisa ngontrol supaya nggak kalap lagi nih dokter gitu? Biasanya sih udah seminggu setelah lebaran mungkin agak redaan nih dokter ya, mungkin karena jenuh makan yang lebaran itu aja. Tapi setelah seminggu ke depannya lagi itu dokter tuh biasanya tuh suka kayak gitu karena masih ada sisa-sisa makanan nih dokter gitu. Gimana caranya supaya kontrol nggak kalap lagi nih dokter? Sisanya sisa kue ya. Iya benar biasanya dokter. Oke, jadi kalau ini kan berarti snack ya jatuhnya ya. Iya kayak kue Snacking kering ya. gitu. Nah memang sih kalau bisa sih udah nggak dimakan lagi ya setelah itu ya gitu. Kalaupun memang mau ya mungkin kita batasi aja gitu, 1 atau 2 lah sehari gitu kan. Tapi kalau bisa jangan lebih dari itu, karena kan ya tadi kayak kita bilang balik lagi loh, kalau memang lagi jaga berat badan nih atau lagi turun berat badan, kalau kita makan kue 3 sampai 4 itu berarti banget tuh, udah kayak satu piring nasi gitu kan. Nah, jadi mending kita makan. Jadi untuk mengontrolnya makan, jangan sampai nggak makan, tetap makan 3 kali sehari gitu. Kalau yang biasa 3 kali, kalau yang sekarang lagi ngetren intermittent fasting, memang kuat nggak makan misalnya sampai jam 10 atau jam 12 ya nggak apa-apa gitu. Makan sesuai jam makan besar, jangan sampai di skip nggak makan siang nggak makan malam gitu kan. Tapi lapar, tau-tau ngeliat kue banyak ya tentu aja kita makan kue kan. Iya, bener, gitu. Jadi itu godaan perut Terbesar. lapar gitu. Iya, kalau perut kita makin lapar makin gampang tergoda. Nah jadi saran saya penuhin perut kita kenyang, tapi dengan makanan yang memang kita tahu nggak tinggi kalori, nggak tinggi gula gitu kan, memang sehat gitu. Nah kalau kita kenyang tentu kita lebih tahan terhadap godaan-godaan dari kue-kue kering yang ada di sekitar kita. Oke. Ya soalnya itu pasti godaan banget nih dokter, karena di rumah itu sisa kue-kue itu masih pasti akan ada aja. Tapi kalau kita kenyang banget kan kayaknya mau masuk lagi juga agak gimana gitu ya perutnya ya. Makanya saran saya sih biasanya nasi kan memang jangan terlalu banyak ya. Protein. Makan protein. Biar perut kita kenyang. Biar menahan sama sayur yang banyak. Iya, menahan nafsu ya supaya bisa kontrol ya dokter ya. Oke, nah dokter, tapi ada nggak sih sebenarnya nih dokter ya, ini pertanyaan semua orang kayaknya ya, biar berat badannya nggak naik nih dokter, tapi tetap bisa nih makan yang enak-enak, bisa nggak sih sebenarnya dokter? Biar berat badan nggak naik, tapi tetap bisa makanan yang enak-enak. Ada nggak sih sebenarnya dokter?
definisi dulu nih, definisi makanan yang enak itu apa? Karena kan tiap orang lebaran beda-beda. tadi sih dokter. Jadi kayak Padang ya, restoran Padang nih lebih tepatnya ya. Karena kan yang mirip makanan lebaran kan Padang kan. Ya nggak bisa sih kalau misalkan mau tiap hari makan yang kayak gitu. Karena pasti berat badan kita akan naik ya. Karena kan kalorinya tinggi banget. 100 gram rendang itu kan udah 200 sampai 300 kalori gitu kan. Nah, jadi saran saya tetap dibatasin gitu. Kalau memang pengen ya kita bikin mungkin seminggu 1 kali gitu. Nah, itu udah maksimal banget gitu. Kalau memang lagi program ya dihindarin sama sekali. Tapi kalau memang kita cuma jaga berat badan, bisa kita makan mungkin seminggu 1 kali gitu kan. Nah, di hari-hari lain ya tentu aja kita makan terkontrol. Porsi terkontrol, jenis terkontrol gitu. Terus jangan lupa olahraga. Oke, nah dokter, biasanya nih ada juga nih orang yang misalkan udah setelah puasa, terus kan udah lebaran nih, karena udah makan banyak, udah makan besar lagi, terus dia pengen balik lagi back to track yang kayak tadi, balik ke kehidupan normal nih, supaya makannya sehat lagi gitu. Ada juga yang mulai dengan puasa nih dokter, dengan puasa lagi nih dokter. Nah, ada yang coba dengan intermittent fasting. Nah, ada nggak sih tips dari dokter mungkin gimana memulai intermittent fasting setelah lebaran? Oke, jadi ini untuk yang mau turunin berat badan ya. Iya, setelah lebaran. Nah, jadi memang diet kan macam-macam nih. Salah satu cara yang dicoba orang mungkin namanya intermittent fasting. Tapi kebanyakan orang nyoba intermittent fasting itu karena mereka merasa kalau intermittent fasting begitu buka aku bebas makan, apa aja aku boleh makan gitu. Tapi kan prinsipnya nggak begitu. Tetap balik lagi namanya kalau kita mau turunin berat badan, prinsipnya adalah kalori in, kalori out, atau kita kenal kita harus bisa mencapai namanya defisit kalori. Jadi yang kita asupan kalori intake kita harus lebih sedikit daripada kalori output kita gitu ya. Nah, jadi namanya kan defisit kalori, itu namanya defisit kalori. Nah, gimana mencapai itu? Ya tentu aja makannya tetap aja nggak boleh sembarangan gitu. Kalau misalkan intermittent fasting tapi makannya sembarangan, kayak 5 potong gitu kan. Terus makan siang begitu buka langsung opor, rendang, apalagi tuh gorengan gitu ya, pakai kerupuk gitu kan, terus makan cake 5, terus es kopi 3 gelas, bisa nggak? Ya nggak bisa gitu. Tentu aja nggak bisa. Jadi tetap aja yang harus kita capai itu defisit kalori itu gitu. Jadi kalau mau pakai cara intermittent fasting mau pakai cara makan terjadwal gitu kan, makan sehat yang saya sarankan. Nah, itu yang penting defisit kalori. Nah, yang nggak saya sarankan ya diet-diet ya saya bilang fat diet yang lain ya, yang contoh diet apa sih? Iya, crash diet yang yang nggak sehat ekstrim ya, yang ekstrim, yang nggak sehat gitu. Nah, itu nggak saya sarankan sih. Tapi kalau misalkan kita bisa bilang masih diet sehat gitu, dengan komposisi makanan yang seimbang gitu, cuman ya kalorinya kita harus kurangin sampai mencapai defisit kalori itu gitu. Nah, itu memang itu yang disarankan oleh semua dokter gizi sih biasanya gitu. Nah, gimana caranya tetap mau pakai intermittent fasting ataupun makanan terjadwal tadi, makanan porsinya harus kita kurangin jadi bisa mencapai defisit kalori. Jadi kalau misalnya biasanya kita makan 1 piring nih, nah kita coba kurangin bertahap gitu. Kalau saya sarannya sih bertahap ya. Pelan-pelan. Mulai dari kurangin 1/4-nya dulu gitu. Terus nanti kalau itu udah nggak terasa lapar lagi, bisa di handle gitu ya, kita kurangin lagi setengah, jadi setengahnya, dikurangin 1/4-nya lagi lah, jadi tinggal setengah yang dari awal gitu. Nah, itu sih kalau saran saya. Yang penting jangan sampai pas kita diet itu kita kelaparan gitu kan, kita malah jadi sakit lambung, tersiksa, sakit lambung, sakit muntah-muntah gitu kan. Nah, jangan sampai kayak gitu gitu. Tapi kayaknya orang kebanyakan kalau diet tuh kayaknya kayak gitu sih dokter. Soalnya aku banyak melihat orang kayak gitu, aku lagi diet, nggak boleh nih, nggak boleh itu, nggak boleh nih, nggak boleh itu. Jadi kayak menderita sendiri gitu dokter. Nah, tadi dokter aku dengar ngobrolin soal defisit kalori. Sebenarnya apa sih defisit kalori itu dokter? Jadi defisit kalori itu adalah selisih dari kalori yang kita asup atau intake kalori kita dengan
kalori yang keluar atau output gitu. Nah, yang intake udah pasti dari makanan, kan? Semuanya dari yang pokoknya masuk ke mulut kita. Bisa makanan, minuman yang tinggi kalori, itu semua asupan kita. Nah, sedangkan kalau outputnya itu dari, jadi ada kita namanya bilang basal metabolik. Itu adalah kalori yang kita dikeluarkan tubuh kita untuk menjalani fungsi sehari-harinya aja. Jadi untuk kita nafas, otak berfungsi, semua berfungsi, organ-organ tubuh berfungsi. Nah, itu namanya basal metabolik. Lalu ada lagi kalori yang kita keluarkan ketika kita beraktivitas. Kayak keringat gitu. Ya kita jalan, kita melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, itu kan kita butuh kalori. Dan ada lagi yang ketika olahraga. Nah, jadi kalau bisa kalori output itu yang dari 3 macam itu harus lebih besar daripada yang dari makanan kita. Biar kita bisa mencapai yang namanya defisit kalori. Oke, makasih Dokter Jovita atas penjelasannya. Semoga bisa menginformasi Mama dan Papa semua di rumah. Oke, buat Mama dan Papa semua jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube popmama.com dan sampai jumpa.